Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Coach Nanda akan bincang-bincang dengan Kiai Deden seputar masalah hutang produktif dan konsumtif. Yuk kita cari tahu dari sudut pandang beliau. Saya mau bertanya masalah hutang. Jadi di keuangan itu ada yang disebut dengan hutang produktif atau hutang konsumtif. Kalau misalnya hutang konsumtif itu adalah jajan, shopping-shopping yang nggak menentu gitu ya. Nah, sementara kalau hutang produktif itu bisa dibilang bahwa kita hutang tapi misalnya untuk beli rumah, untuk beli kendaraan, seperti itu. Nah, gimana menurut Pak Kiai jika kita tidak segera melunasi hutang dengan alasan itu kan hutang produktif, nggak apa-apa dong gitu. Itu gimana tuh Pak Kiai? Yang mesti kita pahami di awal adalah ketika berhutang, maka apa yang kita janjikan kepada pihak penghutang. Itu dulu. Baik itu perorangan maupun perusahaan. Iya. Yang pertama itu kewajiban bagi orang yang berhutang itu adalah memenuhi perjanjian di awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan punya hutang 100 juta dengan dicicil 2 juta per bulan. Maka sungguh wajiblah bagi orang yang berhutang itu mencicil dalam batas jatuh tempo yang telah ditentukan 2 juta per bulan. Itu dulu. Terus bagaimana kalau kita mampu membayar cicilan yang 2 juta, tapi kita tidak membayarnya? Itu. Maka itu termasuk kepada golongan orang-orang yang dolim. Rasulullah berkata, yang di dalam kitab Sahih Bukhari seperti itu. Menunda membayar hutang bagi orang yang mampu membayar hutang tersebut, maka itu termasuk kepada golongan orang-orang yang dolim kepada sesama manusia. Jadi tidak boleh. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita mampu membayar 100 jutanya, tetapi kita menundanya karena ada perjanjian cicilan 2 bulan 2 juta per bulan. Itu tidak apa-apa. Karena yang jadi patokan adalah kesepakatannya. Kalau kita punya uang 100 juta, kita punya hutang 100 juta, dan kita telah bersepakat mencicil hutang tersebut 2 juta per bulan, lalu kita tidak membayarkannya secara lunas gitu. Boleh? Ya, boleh. Jadi tidak apa-apa tidak dibayarkan, kan ada perjanjian. Jadi tolak ukurnya adalah perjanjiannya. Jadi kalau misalnya ini yang saya pahami, kita punya cicilan 2 juta, anggaplah rumah 2 juta sebulan selama misalnya 60 bulan, 5 tahun. Kita tidak berniat membayar 2 juta per bulannya itu. Nah, itu termasuk zolim. Ataupun kita mampu tapi tidak mau bayar. Kita mampu tidak mau bayar sebelum jatuh tempo. Itu dolim. Walaupun kita beranggapan gini, bank kan duitnya banyak, cuman saya doang 2 juta, kan nggak apa-apa gitu. Ya itu kan bukan masalah banyak dan tidak, masalah konsekuensi perjanjian. Dolimnya itu kan di sana, al-wa'du dain, perjanjian itu namanya juga perjanjian. Akad awalnya. Iya. Itu perbuatan yang dolim, perbuatan yang aniaya. Tapi misalnya gini, ternyata baru 12 bulan saya sudah kumpul nih uangnya, misalnya 100 juta. Tapi kalau saya pikir-pikir saya lunasin segera, saya nggak ada tabungan sama sekali gitu. Tapi kalau saya tetap memutuskan melanjutkan cicilan itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena kan perjanjian di awal. Yang jadi perhitungan itu perjanjian di awal. Karena kan jatuh tempo itu pasti ada perjanjian di awal. Nggak mungkin ada jatuh tempo, nggak mungkin ada cicilan sekian, nggak mungkin ada hutang sekian kalau tidak ada perjanjian. Kalau tidak ada perjanjiannya, bagaimana muamalahnya? Jadi yang jadi perhitungan dasar adalah perhitungan awal adalah perjanjiannya.
ketentuan perjanjiannya. Yang jadi hutangnya itu adalah memenuhi janjinya. Janjinya seperti apa? 2 juta per bulan, berarti yang janjinya itu yang jadi hutang per bulannya itu 2 juta. Itunya. Nah, di situ aja tuh, ya berarti kan kita udah dibilang ada unsur zolimnya. Kalau kita tidak mau membayar hutang kita. Nah, bagaimana kalau hutang itu malah dipakai buat konsumtif? Lebih-lebih kali ya dosanya? Sebenarnya masalah dipakai konsumtif, misalkan dipakai untuk berpoya-poya hal-hal yang di luar kebutuhan ataupun melampaui batas keinginan, itu sebenarnya sah-sah saja, tidak menjadikan lebih dosa atau tidaknya. Jadi bukan berdosa dari perspektif berhutangnya, tapi berdosa dari segi penggunaannya. Bedakan, pisahkan. Jadi berhutangnya sah-sah saja, tetapi penggunaannya yang berlebihan, yang israf ataupun gulu di dalam surat Al-Maidah itu, yaitu yang menjadi dosanya bukan karena hutangnya, tetapi karena memakainya yang salah. Jadi pisahkan itu. Dipisahkan, Dua kasus itu, dua kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda. Kasusnya berbeda. Dan di dalam masalah hutang juga mesti diperhatikan aspek-aspek yang memperlancar dalam pembayaran hutang. Yang pertama adalah niatkan dengan sekuat hati bahwa kita ingin membayar hutang tersebut. Yang kedua adalah mesti punya perhitungan juga. Ini kita mampu bayar enggak? Jangan gaji kita cuma 3 juta, berhutang 4 juta sebulan. itu sebenarnya dolim juga kepada orang yang meminjamkan, itu udah termasuk dolim. Niat awalnya udah salah ya. Kita penghasilan kita 3 juta, meminjam 4 juta, setorannya misalkan cicilannya itu 4 juta per bulan, kita udah dolim itu. Karena di luar batas kemampuan kita, itu udah dolim, nggak boleh itu, dosa itu. Dan yang ketiga adalah usahakan semaksimal mungkin dahulukan masalah hutang. Dahulukan masalah hutang. Karena kalau kita mendahulukan masalah hutang, yang lainnya akan menjadi ringan. Tapi kalau kita entar aja dah, yang lainnya akan menjadi sulit. Yang lainnya akan menjadi sulit. Karena salah satu, kan gini, meminjamkan itu satu kebaikan, sunat hukumnya. Membayar hutang itu wajib hukumnya. Jadi dapat pahala wajib tuh orang yang bayar hutang itu. Yang meminjamkan itu dapat pahala sunat. Bahkan berarti sebenarnya kita juga boleh nggak minjemin uang dong sama orang? Boleh. Tapi tergantung juga situasinya yang kita pinjemin itu posisinya butuh apa untuk memenuhi keinginannya. Kalau untuk kebutuhan wajib, awas. Kalau untuk kebutuhan yang saya jelaskan itu wajib. Untuk makan dia orang kelaparan, dia mau pinjam uang, kita sunat ini, enggak gitu. Konteksnya seperti apa? Konteksnya seperti apa? Kalau untuk memenuhi kebutuhannya wajib. Kalau untuk memenuhi keinginannya yang tidak melampaui batas, sunat. Yang melampaui batas, haram. Misalkan, ya maaf, pinjam uang gue lagi boken nih buat dugem, ya haram lah, nggak boleh. Kan gitu. Tapi ya pengen beli tas, ya mungkin sesuatunya itu mubah aja sih, boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk sesuatu kebaikan, misalkan, ya ini untuk bayar sekolah, ya itu sunat. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan itu hukumnya wajib. Jadi kita mesti tahu konteks dulu. Karena betapa banyak orang yang kalau sama hutang itu tidak berusaha semaksimal mungkin. Ada istilah gini, lagi minjem sadar, kalau lagi ditagih, lagi bayar, edan gitu kan. Aduh gitu. Nah itu yang nggak benar. Jadi mesti ada niat yang lurus, benar dalam niatnya, hitungannya juga benar, dan cara berusahanya juga benar. Itu bagi orang yang mau menghutang. Dan bagi penghutang, ini salah satu catatan penting juga. Hukumnya wajib, menagih itu hukumnya wajib. Sampai berapa kali? 3 kali. Kalau sampai 3 kali tidak ada itikat baik? Nah, itu ada 2 kemungkinan. Bukan ada 2 kemungkinan. Ada 2 pilihan. Mau diteruskan menagih atau kita relakan. Gitu aja. Wajib.
Jadi jangan aduh segan kalau saya nagih, wajib. Kalau dia tidak nagih, kita yang dosa. Orang lain punya hutang, masa kita yang jadi dosa? Enggak. Menagih hutang itu wajib hukumnya. Menagih hutang itu wajib. Jadi terkait masalah hutang, tolong perhatikan masalah itu. Niatnya mau bayar, terus ukuran kemampuannya, dan usaha untuk membayarnya. Terima kasih banyak Pak Yai penjelasannya. Siap. Demikian tadi uraian tentang hutang produktif dan hutang konsumtif, dan bagaimana kita menyikapinya, bahwa membayar hutang itu wajib, menagih hutang pun juga wajib. Demikian teman-teman ulasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.